yang kalian ketahui tentang aset tetap? Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan yang sifatnya jangka panjang, serta tidak dijual, disewakan, maupun ditahan. Penggolongan biaya. Biaya yang telah terjadi dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap, investasi, maupun beban. Lantas, bagaimana cara menentukan penggolongan biaya yang tepat? Pertama, kita harus mengetahui apakah aset tersebut bersifat jangka panjang. Jika tidak, maka disebut beban. Jika ya, maka disebut sebagai aset tetap maupun investasi. Pertanyaan kedua, apakah aset tersebut digunakan sebagai tujuan produksi? Jika tidak, maka disebut sebagai investasi. Jika iya, maka disebut sebagai aset tetap. Berikut adalah contoh dari aset tetap. Yang pertama ada tanah, peralatan dan mesin, gedung, dan juga kendaraan. Harga perolehan. Tanah diperoleh dari harga beli, pajak penjualan, perizinan dari badan pemerintah, dan lain-lain. Bangunan diperoleh dari biaya jasa arsitek, biaya jasa insinyur, biaya asuransi, dan lain-lain. Pengembangan tanah diperoleh dari pepohonan dan rerumputan, pagar, area parkir, dan lain-lain. Kendaraan diperoleh dari asuransi selama perjalanan, perakitan, modifikasi kegunaan, dan lain-lain. Biaya akuisisi yang tidak termaksud diantaranya vandalisme, kesalahan dalam instalasi, pencurian yang tidak diasuransikan, dan lain-lain. Penyusutan atau depresiasi. Semua aset tetap, kecuali tanah, dapat kehilangan kapasitas produktifnya dalam menyediakan jasa. Nilai dari aset tetap dapat menurun dari waktu ke waktu apabila telah digunakan pada periode tertentu akibat kehilangan kapasitas produktifnya dalam menyediakan jasa. Terdapat dua jenis penyusutan. Yang pertama, penyusutan fisik dan juga penyusutan fungsional. Metode penyusutan. Yang pertama adalah metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode yang paling sederhana sehingga sering dipakai oleh setiap perusahaan. Metode ini menghubungkan penyusutan dan berjalannya waktu yang jumlah penyusutan setiap periodenya relatif sama. Rumus dari metode garis lurus adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Berikut ini merupakan contoh soal dari metode garis lurus. PT Sukajaya telah membeli sebuah mesin seharga 30 juta rupiah. Mesin tersebut diperkirakan akan memiliki umur 5 tahun dengan nilai residu sebesar 5 juta rupiah. Maka cara pengerjaannya yaitu harga perolehannya sebesar 30 juta rupiah dikurangi nilai residu sebesar 5 juta rupiah dibagi umur ekonomis sebesar 5 tahun. Maka hasil dari biaya penyusutan pada metode garis lurus sebesar 5 juta rupiah per tahun. Berikut ini merupakan tabel perhitungan biaya penyusutan dari tahun pertama hingga tahun kelima. Tahun pertama, harga peroleh penyusutan sebesar 25 juta rupiah, beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta rupiah. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan per periode. Nilai buku sebesar 25 juta rupiah yang diperoleh dari harga perolehan dikurangi nilai residu. Tahun kedua, harga perolehan penyusutan sebesar 25 juta rupiah, beban penyusutan 5 juta rupiah. Karena beban penyusutan jumlahnya relatif sama per periode, akumulasi penyusutan sebesar 10 juta rupiah yang diperoleh dari
akumulasi penyusutan sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan tahun tersebut. Nilai buku sebesar 20 juta rupiah yang diperoleh dari nilai buku pada tahun sebelumnya dikurangi dengan beban penyusutan pada tahun tersebut. Tahun ketiga, harga perolehan penyusutan sebesar 25 juta rupiah, beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 15 juta rupiah, nilai buku sebesar 15 juta rupiah. Tahun keempat, harga perolehan penyusutan sebesar 25 juta rupiah, beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 20 juta rupiah, nilai buku sebesar 10 juta rupiah. Tahun kelima, harga perolehan penyusutan tahun kelima sebesar 25 juta rupiah, beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah, akumulasi penyusutan tahun kelima sebesar 25 juta rupiah, dan nilai buku pada tahun kelima sebesar 5 juta rupiah. Cara untuk mengecek apakah pengerjaan tabel tersebut sudah benar atau belum, caranya mudah dengan melihat nilai buku akhir. Nilainya sama seperti nilai residu yang telah diperkirakan oleh perusahaan. Jika hasilnya sama, maka tabel pengerjaan tersebut sudah benar. Yang kedua, yaitu metode unit produksi. Metode unit produksi merupakan metode yang sering digunakan ketika jumlah penggunaan aset tetap bervariasi dari tahun ke tahun. Rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Contoh soalnya yaitu PT Sukajaya telah membeli sebuah mesin seharga 30 juta rupiah dengan nilai residu sebesar 5 juta rupiah. Diharapkan memiliki perkiraan masa manfaat 10.000 jam operasi. Kita hitung harga perolehannya sebesar 30 juta rupiah dikurangi nilai sisanya sebesar 5 juta rupiah dibagi umur ekonomisnya yaitu 10.000 jam, maka penyusutannya sebesar 2.500 per jam. Yang ketiga yaitu metode saldo menurun ganda. Biaya penyusutan pada metode ini menurun dari tahun ke tahun karena didasarkan pada nilai buku aset yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tarif penyusutan yang sering digunakan adalah tarif metode garis lurus yang dikalikan 2, sehingga metode ini sering disebut sebagai saldo menurun ganda. Berikut ini merupakan contoh soal dari saldo menurun ganda. PT Mekarjaya telah membeli sebuah mesin seharga 30 juta rupiah. Mesin tersebut diperkirakan akan memiliki umur 5 tahun dengan nilai residu sebesar 5 juta rupiah. Maka rumus untuk menghitung metode saldo menurun ini yaitu nilai buku pada awal tahun dikali tarif penyusutan. Sedangkan untuk menghitung tarif penyusutan yaitu persentase dibagi umur dikali 2. Berikut ini merupakan tabel perhitungan dari tahun pertama hingga tahun kelima. Tahun pertama, harga perolehan mesin pada tahun pertama sebesar 30 juta rupiah, tarif penyusutan sebesar 40% yang diperoleh dari 100% dibagi 5 dikali 2, maka hasilnya sebesar 40%. Beban penyusutan pada tahun pertama sebesar 12 juta rupiah yang diperoleh dari harga perolehan dikali dengan tarif penyusutan. Akumulasi penyusutan sebesar 12 juta rupiah. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan setiap periode penyusutan. Nilai buku pada tahun pertama sebesar 18 juta rupiah
yang diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan beban penyusutan pada tahun tersebut. Tahun kedua, harga perolehan sebesar 18 juta rupiah yang diperoleh dari nilai buku pada tahun pertama. Tarif penyusutan tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 40%. Beban penyusutan sebesar 7.200.000 yang diperoleh dari harga perolehan dikali dengan tarif. Akumulasi penyusutan sebesar 19.200.000 rupiah yang diperoleh dari akumulasi penyusutan pada tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan pada tahun tersebut. Nilai buku sebesar 10.800.000 yang diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan beban penyusutan. Tahun ketiga, harga perolehan sebesar 10.800.000 rupiah yang diperoleh dari nilai buku pada tahun kedua. Tarif penyusutan 40%. Beban penyusutan sebesar 4.320.000 rupiah yang diperoleh dari harga perolehan dikali dengan tarif penyusutan. Akumulasi penyusutan sebesar 23.520.000 rupiah yang diperoleh dari akumulasi penyusutan pada tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan pada tahun tersebut. Nilai buku sebesar 6.480.000 rupiah yang diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan beban penyusutan. Tahun keempat, harga perolehan sebesar 6.480.000 rupiah yang diperoleh dari nilai buku pada tahun sebelumnya. Tarif penyusutan sebesar 40%. Beban penyusutan sebesar 2.592.000 yang diperoleh dari harga perolehan dikali dengan tarif penyusutan. Akumulasi penyusutan sebesar 26.112.000 rupiah yang diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan pada tahun tersebut. Nilai buku pada tahun keempat sebesar 3.888.000 rupiah yang diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan beban penyusutan. Tahun kelima, harga perolehan sebesar 3.888.000 rupiah yang diperoleh dari harga nilai buku tahun sebelumnya. Tarif penyusutan sebesar 40%. Beban penyusutan sebesar 1.555.200.000 rupiah yang diperoleh dari harga perolehan dikali dengan tarif penyusutan. Akumulasi pada tahun kelima sebesar 27.667.200 rupiah. Nilai buku pada tahun kelima sebesar 2.332.800 rupiah yang diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan beban penyusutan. Cara untuk mengecek apakah tabel perhitungan penyusutan benar atau salah, caranya adalah menjumlahkan nilai buku pada tahun kelima ditambah dengan akumulasi penyusutan pada tahun kelima. Apabila jumlahnya sama dengan harga pada saat membeli mesin, maka tabel pengerjaan yang dibuat sudah benar sebesar 30 juta rupiah. Perupasan aset tetap. Aset tetap yang sudah lama dimiliki perusahaan akan sering mengalami berkurangnya produktivitas karena selalu digunakan terus-menerus atau karena telah keluar teknologi yang lebih maju. Maka, perusahaan tidak dapat memakai aset tetap yang dimiliki sebelumnya. Yang pertama dibuang, aset tetap yang habis masa gunanya atau telah mengalami kerusakan pada saat produksi dan tidak dapat diperbaiki lagi, maka pihak perusahaan dapat mengambil langkah untuk membuang aset tetap tersebut. Yang kedua dijual.
aset yang tidak terpakai lagi. Jika masih laku, maka perusahaan dapat menjual aset tetap tersebut. Yang terakhir adalah pertukaran dengan aset tetap lainnya. Aset tetap yang tidak digunakan lagi, selain dibuang dan dijual, dapat ditukar dengan aset tetap lainnya, baik dengan perusahaan lain atau ditukar dengan yang baru dengan cara menambah pembayaran. Aset tersebut dapat ditukar dengan aset sejenis atau aset yang berbeda jenis. Ini contoh soal tentang pelepasan aset dengan cara menjualnya kembali. Di sini pada tanggal 1 Januari 2008, perusahaan membeli sebuah peralatan seharga 5 juta rupiah dengan akumulasi penyusutan sebesar 1.800.000 rupiah, estimasi masa kegunaannya 5 tahun, dan nilai residunya sebesar 1 juta rupiah yang disusutkan dengan metode garis lurus. Kemudian pada tanggal 3 April 2010 dijual seharga nilai buku peralatan tersebut. Buatlah ayat jurnal untuk pelepasan peralatan tersebut. Yang pertama, kita menghitung akumulasi penyusutan dari tanggal pembelian sampai dengan peralatan itu dijual, sama dengan biaya peralatannya sebesar 5 juta rupiah dikurang nilai residunya sebesar 1 juta rupiah dibagi dengan akumulasi penyusutannya sebesar 1.800.000 dikali 2,25 tahun. 2,25 tahunnya itu dari keterangan 1 Januari 2008 sampai dijual kembali tanggal 3 April 2010 itu 2,25 tahun dan didapat jadinya 5 tahun. Nah, selanjutnya nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Harga perolehannya 5 juta dikurang dengan akumulasi penyusutannya sebesar 1.800.000 dan didapat sama dengan 3.200.000 rupiah. Nah, kita buat ayat jurnalnya. Ayat jurnalnya yang pertama ada kas. Kasnya sebesar 3.200.000 rupiah, ditaruhnya di debit. Di kreditnya nggak ada. Yang kedua, akumulasi penyusutannya sebesar 1.800.000 rupiah, di debit juga. Dan yang terakhir adalah peralatan sebesar 5 juta rupiah di kredit, di debitnya nggak ada. Jadi di debitnya 5 juta rupiah, di kreditnya juga 5 juta rupiah, dan itu balance.